Perkenalkan, nama saya Wahyu Ruzikin Darussalam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan serta akan mempraktekkan tentang ekspor dan import pada database Oracle. Ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, kemudian prosedur dan sebagainya. Dan ekspor akan membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut BOM atau berekstensi DMP file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari dump file ke database. Untuk skemanya, database Oracle akan melakukan ekspor yang akan menghasilkan file dump atau file yang berekstensi .dmp. Kemudian diperlukan import untuk mengubah informasi dari dump akan berubah menjadi data database yang akan diproses oleh database Oracle. Berikut adalah cara-cara untuk melakukan ekspor. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan ekspor pada database Oracle. Itu pertama, buka command prompt. Kemudian ketikkan exp username/password @tnsname. Username dan password ini yaitu nama user yang dimana tabel yang ingin diekspor. Kemudian untuk tnsname yaitu nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Namun sebelum itu saya akan menyiapkan tabel yang akan dikirim. Terus gunakan Scott, kita membuat tabel baru. Yang berisi AB number 7. Tabel created, kita memasukkan isi satu baris. Values-nya 70. One row created, kita lihat isi tabelnya 1. Kemudian kita exit. Terus selanjutnya kita ekspor. Username-nya Scott, passwordnya Tiger, kemudian ORCL. Dan akan muncul pertanyaan enter array fetch buffer size dengan default 4096. Itu merupakan langkah yang ketiga. Itu dengan mengisinya 4096 kemudian tekan enter. Kemudian enter, dan muncul pertanyaan export file exp.tmp. Itu merupakan pertanyaan nomor 4, yaitu masukkan tempat directory yang akan menampung data hasil ekspor tersebut. Kemudian tekan enter. Ini kita masukkan drive D exp.tmp, dan muncul pertanyaan user or tabel. Ini berdasarkan langkah yang kelima, user or tabel, apakah Anda ingin mengekspor data user atau ke tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U. Kalau tabel, ketikkan T, kemudian tekan enter. Karena kita coba untuk mengekspor tabel, tekan T, enter. Kemudian muncul pertanyaan export tabel data yes or no. Dan di sini sesuai dengan langkah nomor 6, itu yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y kemudian enter. Y, enter. Dan muncul pertanyaan compress extend yes or no. Langkah nomor 7,
compress extends, maka ketikkan Y dan enter. Yes, enter. Dan muncul pertanyaan, tabel or partition to be export. Di sini Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan diekspor. Itu setiap tabel, kemudian enter, tabel yang kedua, kemudian enter, dan seterusnya. Nah, kita menemukan tabel A, enter. Eksportin tabel A, one row report export. Karena tabel A hanya berisi satu baris. Selanjutnya, langkah nomor 9, untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Karena selesai, enter, akan muncul export terminated successfully without warnings. Proses ekspor berhasil jika tidak ada pesan error. Periksa apakah komputer tempat direktori Anda sudah terisi dengan file hasil ekspor yang tadi. Kita buka ini merupakan hasil ekspor dari database yang tadi. Selanjutnya adalah cara-cara untuk mengimport. Cara import yang pertama yaitu buka command prompt, kemudian ketikkan imp username / password @tnsname. Untuk import username dan password merupakan username tempat kita akan mengimport, kemudian tnsname itu nama koneksi menghubungkan klien dan server. Ingat dan pastikan bahwa nama tabel yang terdapat pada user tempat import tidak sama dengan nama tabel yang diekspor, sehingga tidak akan terjadi nama yang sama dalam tabel tersebut. Kita coba imp hr@orgl. Itu pertanyaan, import file exp.tmp. Selanjutnya langkah nomor 3, muncul pertanyaan import file, maka ketikkan lokasi file dmp, kita taruh di D dan exp.dmp, enter. Maka akan muncul pertanyaan enter insert buffer size minimum 8192. Langkah selanjutnya, jika muncul pertanyaan seperti itu, yaitu enter insert buffer size minimum is 8192. Yang dianjurkan kita mengisi angka default yaitu 30720, kemudian tekan enter. 30720, kemudian tekan enter. Dan akan muncul pertanyaan list contents of import file only, yes or no. Muncul untuk nomor 5, yaitu muncul list contents of import file only, maka ketikkan no, kemudian enter. No, kemudian enter. Akan muncul pertanyaan ignore create error due to object existence, yes or no. Langkah selanjutnya yaitu nomor 6, muncul ignore create error due to object existence, maka ketikkan yes, kemudian enter. Enter. Muncul pertanyaan import grants, yes or no. Langkah nomor 7, kita ketikkan yes untuk pertanyaan import grants, yes. Dan muncul pertanyaan import table data. Nomor 8, muncul import table data, kita ketikkan yes. Maka muncul pertanyaan import entire export file, yes or no. Dan untuk
Maka nomor 9 muncul hal yang sama, yaitu import entire export file. Di sini jika Anda ingin mentransfer semua data isi dari file DMP ke database, maka ketikkan yes. Apabila hanya user tertentu dan tabel tertentu saja, maka ketikkan no. Ketikkan yes. Yes. Sini akan muncul import terminated successfully without warning. Di sini proses pengimportan tabel A telah berhasil. Jikalau import data telah selesai, maka tidak ada pesan, maka proses import telah berhasil. Mari kita mengecek untuk lebih memastikan. SQL plus, kemudian HR, password HR. Kita melakukan describe tabel A. Akan muncul AB dengan type number. Kita periksa baris dari isinya. A maka 70. Maka operasi untuk ekspor dan import yang kita lakukan telah benar dan telah berhasil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.